Kisah seseorang yang berkurban bisa diambil dari berbagai sumber, mulai dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menjadi awal mula ibadah kurban, hingga kisah para sahabat Rasulullah SAW yang menunjukkan teladan kurban dalam berbagai kondisi. Kisah-kisah ini mengajarkan tentang pentingnya penyerahan diri kepada Allah, keikhlasan dalam beribadah, dan juga kepedulian terhadap sesama. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim AS mendapat perintah dari Allah SWT untuk menyembelih putra kesayangannya, Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sama-sama siap menjalankan perintah Allah. Pada saat hendak menyembelih, Allah SWT menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing. Kisah ini menjadi simbol kurban yang menunjukkan ketaatan dan penyerahan diri kepada Allah. Kisah para sahabat Rasulullah SAW. 1. Abu Talhah menyumbangkan kebun terbaiknya untuk dibagikan. 2. Ali bin Abi Thalib tetap berkurban meskipun dalam kondisi sakit. 3. Abdurrahman bin Auf berkurban tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya dan kaum duafa. 4. Bilal bin Rabah tetap berkurban dalam kesederhanaan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. 5. Ummu Salamah memberikan teladan bahwa wanita juga dapat berkurban. Kisah lainnya, kisah Kabil dan Habil. Peristiwa ini mengingatkan kita tentang pentingnya niat yang ikhlas dalam berkurban. Kisah orang fakir. Ada kisah seorang fakir yang berkurban, menunjukkan bahwa bahkan orang yang tidak mampu pun dapat berkurban dengan keikhlasan. Hikmah yang bisa dipetik, berkurban bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga tentang penyerahan diri kepada Allah dan keikhlasan dalam beribadah. Berkurban juga merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama, khususnya kaum duafa. Kurban bisa dilakukan dalam berbagai kondisi, baik dalam kemewahan maupun kesederhanaan. Berkurban juga dapat mensucikan diri dan harta benda dari hal-hal negatif. Dengan mempelajari kisah-kisah ini, diharapkan dapat menginspirasi kita untuk berkurban dengan penuh keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Awal mula kurban, kisah ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalender Masehi. Hari besar keagamaan bagi umat Muslim ini jika dalam kalender Islam diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha atau juga biasa disebut Idul Kurban tentunya juga memiliki sejarah panjang di mana dikisahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam saat akan menyembelih putranya, Ismail, sebelum akhirnya diganti dengan seekor kibas domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mula kurban, kisah ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalender Masehi. Hari besar keagamaan bagi umat muslim ini jika dalam kalender Islam diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha atau juga biasa disebut Idul Kurban tentunya juga memiliki sejarah panjang di mana dikisahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam saat akan menyembelih putranya, Ismail, sebelum akhirnya diganti dengan seekor kibas domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke sejarah kurban, ibadah kurban bisa dimaknai dengan sebuah bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Perintah untuk berkurban ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Perayaan Hari Raya Idul Adha tidak lepas dari pemotongan hewan kurban. Asal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihi salam. Pada saat itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam tidak memiliki anak hingga di masa tuanya, lalu beliau berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak, yang termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Ash-Safaat 37 ayat 100. Sewaktu Nabi Ismail alaihi salam mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail puteranya. Mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam.
Nabi Ibrahim pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada Ismail untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat Ash-Safaat, ayat 102, Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail alaihi salam, Allah memujinya di dalam Al-Quran, dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Quran Surat Maryam 19 ayat 54, Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya dan bersiap melakukan penyembelihan. Nabi Ismail pun siap menaati instruksi ayahnya. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam nampak menunjukkan keteguhan, ketaatan dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Saat Nabi Ibrahim AS hendak mengayunkan parang, Allah SWT lalu menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga, yang berwarna putih, bermata bagus, bertanduk. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat Ash-Safaat 37 ayat 104/107. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pergorbanan Nabi Ismail AS itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pergorbanan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Ismail alaihi salam tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan kepada orang tuanya. Dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita petik hikmahnya dalam hal sholat 5 waktu sehari semalam. Bila telah datang waktu sholat, maka kita harus bergegas untuk melaksanakannya. Sholat mengistirahatkan semua aktivitas dunia ini, termasuk pikiran kita tentang dunia, maupun hawa nafsu kita. Kita fokus mendekatkan diri kita pada Sang Pencipta alam ini agar kita mendapat rahmat dan rahimnya. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita termasuk mengorbankan kecintaan kita terhadap dunia ini, yang meliputi kecintaan kepada anak, istri, harta, pekerjaan dan kemewahan dunia ini, hanya fokus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita diberikan kesehatan secara lahir maupun secara batin.